Halo, balik lagi di Jukes bareng aku Yesi. Nah, di episode kali ini kita bakal obrolin yang seru-seru. Tentunya tentang komunikasi nih teman-teman. Penasaran kan kita mau bahas apa? Nah, kita bakal bahas tentang public speaking. Tentunya buat anak-anak komunikasi ini udah nggak asing lagi gak sih? Karena ini kayaknya kerjaan kita sehari-hari ya ngomong di depan umum. Nah, kita ini bakal kedatangan bintang tamu yang hebat dan tentunya banyak banget nih prestasinya. Ini dia mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB yaitu Dinda Ayu Pratiwi. Silakan Dinda, boleh perkenalkan dirinya. Halo Yesi, dan halo juga teman-teman. Terima kasih banyak kesempatannya hari ini karena aku diberikan kesempatan juga untuk mengisi podcast dari Yesi nih. Ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan bisa diberikan waktu buat ngisi acara di sini. Nah, jadi kenalin, nama aku Dinda, aku adalah mahasiswa akhir di Sekolah Vokasi PB, ntar lagi udah mau lulus. Terus aku sekarang lagi sibuk kuliah dan juga beberapa kali ada pekerjaan kayak ngebantuin beberapa perusahaan untuk ngepromosiin produk mereka. Jadi emang kerjaan aku sekarang itu emang cukup berhubungan sama komunikasi sih, karena emang aku mempromosikan produk itu kan sesuai sama apa yang di-request sama klien, sesuai juga sama kiat-kiat ataupun aturan-aturan yang dikasih sama mereka. Jadi emang aku harus bisa gitu loh mengkomunikasikan apa yang mereka suruh ataupun apa yang mereka request ke teman-teman aku di Instagram kayak gitu. Jadi emang cukup berkaitan sama komunikasi sih yang sekarang. Iya, oke. Jadi sekarang cukup Mm-mm. produktif banget ya Din kegiatannya ya. Iya, Karena kita emang udah lumayan. lama banget gak sih nggak ketemu. Iya udah lama banget sih, kayak udah 6 bulan, 7 bulan, Iya 8 benar. bulan deh. Terakhir Udah sampai waktu bosen banget di ya, rumah. betul Iya. banget. Terakhir waktu kita Mm-mm. pandemi ya gak sih sebelum pandemi itu. Iya, Nah, Din, bener-bener kalau bener. Mm. misalkan aku lihat-lihat dari prestasi-prestasi kamu nih, boleh kali ya kita Mm-mm. sedikit gali-gali informasi nih. Boleh dong, Kamu boleh dong. itu dulu kan apa dari zaman sekolah itu suka banget sama yang namanya debat. Ya gak sih, Din? Iya, betul, Nah, betul, betul. kalau boleh tahu awal mula kamu suka debat itu kayak gimana sih, Din? Jadi sebenarnya aku tuh udah suka sama debat, udah mulai berkecimpung dalam dunia debat sejak aku SMP. Karena emang awalnya itu aku suka bahasa Inggris kan. Karena dari SD emang kebetulan guru aku emang asik gitu, jadi dia yang buat aku suka sama bahasa Inggris. Nah, waktu SMP kebetulan banyak banget ada lomba-lomba yang berhubungan sama debat bahasa Inggris. Jadi aku ngerasa ter-challenge lah buat mencoba kesempatan tersebut gitu buat ikut lomba-lomba. Nah awalnya tuh emang aku nggak langsung menang gitu lomba debat. Jadi awalnya kan by proses aku belajar dulu sama teman-teman aku, sama kakak kelas aku, terus kayak by the time dapat kesempatan buat menang. Akhirnya aku jadi makin suka tuh buat debat. Terus nah setelah aku SMA aku nerusin, jadi lebih ke jenjang yang serius. Jadi aku sempat kayak lomba juga ke ngewakilin Bali, daerah aku ke nasional, sempat lomba kayak antar universitas sempat. Jadi emang seru sih. Terus kuliah aku sempat lanjutin juga. Cuman emang nggak seintens saat aku SMA dan SMP karena emang kan kuliah emang lebih sibuk, tugasnya banyak, organisasi juga kan. Jadi emang aku masih berkecimpung, cuman tidak seintens saat aku di SMA dan juga di SMP kayak gitu sih. Nah, kan debat ini berhubungan dengan public speaking ya, Din ya. Hmm, Nah, kalau betul. kamu sendiri itu emang punya basic public speaking dari kecil gitu atau emang Mm-mm. baru-baru waktu sekolah aja sih? Sebenarnya kalau untuk public apa sih basic public speaking sendiri, itu aku dari SD udah suka ya. Jadi sebenarnya aku nggak pernah kayak ibaratnya sampai kursus yang gimana 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 tuh nggak pernah. Jadi aku waktu SD emang suka ikut lomba-lomba kayak baca puisi, kayak pidato bahasa Indonesia gitu-gitu. Nah karena itu jadi aku gimana ya? Jadi senang gitu public speaking kan. Dari situ udah mulai-mulai ada keinginan untuk ikut lomba lagi, ikut lomba lagi. Kebetulan sama aku juga emang tipe yang suka banget kalau anaknya tuh lomba, suka nemenin, suka dibantuin buat latihan. Jadi emang supportnya emang cukup bagus. Jadi emang itu yang buat aku tetap sampai sekarang berkecimpung di hal yang berhubungan sama public speaking. Nah, setelah aku SMP, SMA itu eh, aku juga terus meneruskan gitu lah ibaratnya public speaking aku di mana aku waktu SMP ikut lomba debat, lomba speech, kayak pidato bahasa Inggris gitu, lomba storytelling. Nah, begitu aku SMA aku ngelanjutin lagi tuh aku lomba ikut newscasting, baca berita, lomba debat, pokoknya jadi MC juga, pokoknya
semua hal yang berbau public speaking aku pasti ikutin gitu. Makanya karena aku sering ikut lomba, itu kan aku jadi terbiasa. Nah, ketika aku terbiasa ini yang buat aku jadi lumayan bisa lah sama public speaking gitu. Karena menurut aku kamu tuh bakal bisa suatu hal, bakal expert di suatu hal ketika kamu terbiasa melakukan hal tersebut kayak gitu sih. Jadi latihannya tuh lebih ke otodidak ya gak sih, Den? Iya, sebenarnya lebih ke otodidak sih. Jadi kayak mungkin lihat referensi di YouTube atau misalkan kadang juga pernah diajarin sama kakak kelas aku, tapi kayak mostly aku belajar sendiri sih gitu. Iya. Mungkin kalau dari yang lebih tua mungkin kayak ngebimbing aja gitu ya, nggak kayak sengaja Iya, les privat dan lain-lain gitu ya enggak, gak sih? cuma kayak ngarahin aja. Nah, untuk ikut lomba-lomba, apalagi lomba tentang public speaking ini gitu ya. Nah, ini Hmm. tuh kan pasti ada rasa susah, terus tuh malu ya gak sih? Nah, cara Hmm. ningkatin kepercayaan diri kamu itu gimana sih, Din? Kalau menurut aku cara ningkatin kepercayaan itu adalah gimana ya, menurut aku tuh kayak kamu banyakin aja praktis, jadi latihan 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 gitu. Kalau misalkan untuk kamu yang emang, para penonton nih misalkan atau para pendengar kita yang emang tipikalnya pemalu, emang mungkin orang yang introvert, itu bisa dicoba dengan cara latihan depan kaca. Karena kalau di depan kaca itu kita secara nggak langsung bakal ngelihat muka kita kan face to face. Itu bakal, ngelatih supaya kita tuh lebih percaya diri lagi, nggak malu gitu. Terus yang kedua menurut aku supaya lebih percaya diri lagi tuh biasanya kalau kamu lagi di depan audiens tuh jangan pernah kayak terlalu fokus ke mata mereka gitu. Karena kan kadang-kadang ada pandangan orang yang mungkin, terlihat seperti mengintimidasi, padahal enggak kan. Jadi kalau aku di depan banyak orang, ketika aku berbicara itu aku biasanya mencoba untuk ngeliat itu mungkin ke arah jidat mereka atau ke arah kepala mereka, ke rambut mereka. Jadi jangan sampai ekspresi mereka itu ngebuyarin ketika kamu lagi public speaking depan banyak orang gitu. Jadi menurut aku the key is pertama itu practice, terus yang kedua itu kamu juga harus bisa apa ya? Pokoknya jangan netting duluan, jangan netting duluan. Pokoknya kamu positive thinking aja. Apa yang kamu sampaikan selama itu bermanfaat, itu pasti bakal bikin banyak orang jadi seneng, jadi ngerasa diuntungkan. Jadi menurut aku sih praktis sih yang nomor satu. Jadi banyak latihan. Jadi kalau latihan lama-lama bakal terbiasa dengan kondisi yang seperti itu, kayak gitu. Nah, menurut kamu sendiri ya, menurut pribadi, Hmm. public speaking itu penting gak sih, Din? Menurut aku penting banget public speaking, karena sekarang kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan mau kamu kerja di mana aja, mau kamu kuliah di mana aja, mau kamu ngapain aja, kamu pasti pakai public speaking. Apalagi kalau kerja kan kita mau magang, kerja itu kita bakal ada interview. Di interview kita bakal, diajak ngomong, diajak sharing, berbicara banyak hal. Jadi emang setiap orang harus bisa public speaking menurut aku. Dan, menurut aku juga ketika kamu tuh nggak punya public speaking yang bagus, kamu tuh bakal susah sih buat maju. Karena kan kalau misalkan kamu pengen jadi seorang pemimpin, kamu pengen mungkin ngebentuk startup, ngebentuk perusahaan, apa pengen punya usaha sendiri, itu kamu harus bisa gitu mengkomunikasikan pesan-pesan yang kamu pengen sampaikan ke karyawan kamu, ke bawahan kamu, ke teman-teman kamu gitu. Jadi kalau misalkan kamunya sendiri udah nggak bisa public speaking, kamu bakal susah buat maju gitu. Karena kalau pengen gampang sosialisasi sama orang, gampang beradaptasi, kuncinya adalah public speaking, kayak gitu menurut aku. Jadi penting sih, itu penting banget. Nah, dari sekian banyak pengalaman kamu public speaking, misal dari MC, Hmm, dari debat, dan oke. yang lain-lain, yang paling kamu suka itu apa sih, Din? Kalau yang paling aku suka itu sebenarnya aku suka debat sama newscasting. Jadi newscasting itu kayak baca berita gitu loh. Jadi kayak kita jadi news anchor gitu, cuma pakai bahasa Inggris. Itu aku suka. Karena menurut aku, kalau pertama aku suka debat itu karena saat kamu debat tuh kamu bisa kayak, menyampaikan opini kamu dengan orang lain, kamu juga bisa beradu opini dengan orang lain, dan ketika kamu bisa menang saat kamu debat itu rasanya benar-benar kayak satisfying banget, kayak asik banget, seru gitu loh. Jadi kalau debat juga tuh menurut aku bikin aku jadi makin banyak tahu informasi gitu. Karena kalau seorang debaters itu tuh dia emang harus banyak baca, harus banyak research gitu. Karena ketika dia debat tuh dia harus tahu yang dia omongin itu emang benar adanya, emang ada faktanya, emang gitu kenyataan di lapangan. Jadi emang itu buat aku jadi banyak belajar kalau debat. Sedangkan kalau newscast aku juga seneng karena emang aku suka suka ngomong dan emang dari SMA udah kebiasaan kayak belajar-belajar bahasa Inggris, baca berita gitu kan. Jadi itu yang alasan aku juga kenapa sekarang aku ada di sini, ada di IPB di jurusan komunikasi ya karena emang tadi hobi aku debat sama aku suka baca berita bahasa Inggris gitu. Jadi emang itu yang paling aku suka di public speaking.
Nah, apa sih pengalaman yang bener-bener gak bisa kamu lupain tentang pengalaman di public speaking ini selama ini ya dari SMP, SMA sampai kuliah? Kalau pengalaman yang benar-benar kayak susah buat aku lupain itu adalah ketika aku dapat kesempatan waktu aku SMA itu aku pernah ikut kayak konferensi gitu, pertemuan namanya itu EPWLS Summit. Jadi itu kayak pertemuan mahasiswa se-Asia Pasifik, itu kita ngadainnya konferensinya di Singapura, dan di situ aku dapat kesempatan buat melakukan presentasi. Wah, Presentasi mewakili daerah aku, mewakili Indonesia, ngejelasin kayak budaya kita, ngejelasin kayak sistem pendidikan kita. Jadi itu kayak kesempatan yang menurut aku yang sangat-sangat sangat-sangat nggak biasa gitu. Karena gimana caranya aku bisa percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris di depan mahasiswa-mahasiswa yang ada dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, bahkan ada dosen-dosen, ada guru-guru. Itu bener rasanya tuh kayak takut banget, nervous banget. Aku bahkan persiapannya berbulan-bulan untuk bisa presentasi di sana, tapi itu momen yang aku nggak bisa lupain gitu loh, karena gimana ya, kesempatan kamu untuk bisa berbagi informasi, bisa cerita ke orang yang beda negara sama kamu, yang notabene-nya beda culture sama kamu, itu adalah hal menurut aku yang cukup challenging, dan itu adalah suatu momen yang emang aku nggak pernah lupain sampai sekarang, dan malah aku pengen lagi punya kesempatan buat bisa sharing ke banyak orang di beda negara kayak gitu. jadi pengalamannya pun juga banyak ya, maksudnya nggak cuma Ya, gitu aja ya, Din ya. Nah, oke nih, emang Din. emang mm. Menurut kamu teknik apa aja sih yang harus dibutuhin supaya kita tuh lancar untuk public speaking di depan banyak orang, apalagi ya garis besarnya tuh dalam bahasa Inggris? eh kalau menurut ini lebih ke umum atau ke bahasa Inggris nih aku jelasin ya? Apa kayak Boleh sih umum dan bahasa Inggrisnya juga nggak oh apa-apa ya ya. jadi dua-duanya ya. Ya, Oke, pertama kalau untuk yang umum, itu caranya pertama, kamu harus bisa dulu kenali audiens kamu. Jadi kamu make sure dulu, audiens kamu ini siapa gitu. Kalau misalkan anak-anak, oh mungkin pembawaannya itu emang harus yang kayak bisa eye-catching ke mereka, harus yang menarik, menghibur mereka, sesuai segmentasi lah. Kalau misalkan ke orang dewasa, mungkin bakal lebih serius, karena kan emang tamu-tamu penting. Terus kalau yang seumuran ke kita, kayak kita nih, kaum millennials, gimana caranya kamu tuh bisa bawain yang menarik, yang nggak bosen, yang ada jokes-jokesnya gitu. Jadi ya biar seru aja gitu. Terus yang kedua menurut aku adalah kamu juga harus bisa latihan untuk berekspresi gitu. Jadi kalau kamu ngomong depan banyak orang, ketika kamu punya ekspresi yang bagus, ketika kamu bisa punya mimik wajah yang enak dilihat, itu bakal jauh lebih menarik dibandingkan kalau misalkan kamu kayak ya udah ekspresinya datar, flat, kan orang gitu kan. Kalau dia nervous dia malah jadi flat gitu. Nah, kamu harus bisa belajar gimana caranya punya mimik ekspresi yang selalu happy, selalu kayak seneng gitu. Jadi orang juga ngeliat kamu seneng gitu. Terus yang ketiga menurut aku itu adalah kamu juga harus belajar banyak untuk gimana ya, pelafalan kata-kata gitu loh. Kan Indonesia tuh banyak banget punya bahasa, ada yang formal, non formal, bahasa gaul. Nah, kamu harus bisa memperkaya kosakata kamu gitu. Jadi pas kamu ngomong ke depan, kamu tuh nggak kagok gitu mau ngomong apa. Jadi banyak baca juga, banyak lihat-lihat di internet juga. Jadi supaya pas kamu ke depan itu kamu nggak kehilangan bahan buat kamu omongin ke banyak orang gitu. Gitu simpelnya. Kalau untuk yang bahasa Inggris sendiri, menurut aku tuh kamu sih lebih banyak ke praktis ya. Kalau bisa kamu tuh biasain ngomong bahasa Inggris sama teman kamu atau sama orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris sebenarnya simpelnya itu kalau kamu biasa bakal jadi bisa gitu loh. Jadi kalau tips dari aku mungkin selain kamu ngomong sama orang-orang terdekat kamu untuk bahasa Inggris, kamu juga bisa mungkin nonton film bahasa Inggris, bisa juga buka-buka video YouTube untuk belajar-belajar grammar gitu. Jadi kalau bisa, kalau pengen belajar bahasa Inggris tuh kamu kenal dulu dasarnya seperti apa, gimana basicnya gitu. Karena nggak cuma public speaking aja. Kalau misalkan kamu bisa menguasai writing juga, itu bakal bisa mengupgrade juga mendukung public speaking kamu depan banyak orang kayak gitu. Terus kalau bisa juga, kalau kamu punya kesempatan nih, kamu bisa tuh misalkan nanti kerja ke luar negeri atau gimana. Jadi kalau misalkan kamu nih sekarang ibaratnya teman-teman sekalian nih dikasih kesempatan buat keluar negeri bekerja. Mungkin awalnya emang nggak bisa bahasa Inggris, cuma karena kamu setahun tinggal di sana, itu kan mau kamu memaksakan diri kamu untuk bisa bahasa Inggris kan. Kamu harus terbiasa mau ya belajar bahasa jadi ya. Inggris. Jadi karena lingkungannya itu udah pakai bahasa Inggris semua, kamu setiap hari dengar orang bahasa Inggris, setiap hari kamu mau pakai bahasa Inggris, belanja pakai bahasa Inggris, jadi lama tuh bakal biasa gitu loh. Kalau mungkin di Indonesia sendiri kayak ini ya, aku pernah dengar ada kayak Kampung Pare gitu ya Iya, yang betul.
yang itu kan bisa kan, di sana tuh juga katanya bagus. Jadi emang kalau di sana tuh kamu bakal praktis bahasa Inggris setiap hari bakal ngomong. Nah, itu bisa kamu coba, kalian teman-teman coba nih. Jadi supaya membiasakan diri untuk bisa gitu bahasa Inggris, kayak gitu sih menurut aku. Nah, aku mau tanya Didin, pengalaman kamu dari public speaking, tentunya ada dong pengalaman yang nggak ngenakin, ataukah dari Ya, audiensnya gitu. hmm, Misalkan dia tuh malah ngebuat kita tuh tiba-tiba ngeblank. hmm. Itu tuh cara kamu untuk fokusnya lagi tuh kayak gimana sih, Din? Sebenarnya kalau kayak gitu tuh gimana ya? Mmm, susah sih sebenarnya gimana ya, bisa sih diatasi, cuman, kamu tuh harus punya prinsip gitu loh, sebelum kamu ngerasa terintimidasi di pertengahan, kamu dari awal udah harus nge-set up diri kamu dulu bahwa, "Oke, saya mau public speaking sekarang, terus pokoknya apapun entar gangguannya, bagaimanapun, audiens memandang saya harus bisa cuek, nggak usah diliatin, kamu fokus aja ke pembawaan materi kamu," gitu. Cuma kalau misalkan di pertengahan nih tiba-tiba nggak sengaja, tiba-tiba, kamu terintimidasi atau ada orang yang ngerasa mungkin ngeganggu kamu pas public speaking, itu caranya adalah menurut aku tuh kayak mending kamu tuh diam dulu gitu loh. Jadi, daripada kamu, kadang kan ada orang gitu kan, dia Iya, public speaking, tiba-tiba ada gangguan, terus dia malah kayak, malah bingung, malah kagok. Jangan sampai kelihatan kagok gitu loh, kamu harus, bisa berusaha nyembunyiin itu semua gitu. Jadi mending kamu tuh kayak, kalau kamu emang lagi ngerasa terintimidasi, apa terasa kayak ada gangguan, ngerasa kayak blank tiba-tiba kan, mending kamu kayak diam dulu. Jadi kayak tapi jangan lama-lama, mungkin kayak 3 detik kamu diam dulu, senyum, terus baru kamu lanjut lagi ngomong gitu. Atau kamu boleh juga misalkan, bahas apa hal yang misalkan kamu udah buat pidato nih, misalkan, "Oh ini topiknya A, B, C, D, E, F, G." Kamu kan pengen berurutan dong, misalkan iya. A, B, C, tiba-tiba kamu lupa nih di bagian D itu apa. Nah, kamu kan blank nih tiba-tiba. Nah, kamu bisa sambil kamu nginget-nginget lagi, kamu bisa juga lanjut langsung ke topik selanjutnya nih sambil kamu ingat-ingat lagi pelan-pelan. Atau kamu bisa juga bahas hal-hal lain, ngasih-ngasih contoh lah. Atau kamu bisa diam dulu sih menurut aku, diam aja dulu sebentar. Tapi jangan lama-lama, tujuannya kamu diam supaya kamu lebih tenang lagi gitu. Daripada kamu, itu malah bikin kamu jadi kayak makin apa ya, makin nervous, makin kayak kagok gitu. Terus kayak menurut aku tenang sih, tenang, tarik nafas gitu, pasti bisa kok ngatasin hal-hal yang seperti itu, gitu sih. Karena nggak semua audiens juga bakal tahu nggak sih apa yang mau kita omongin. Mhm, Jadi gimana kitanya mhm. mengatasinya ya, menutupi Iya, segala betul betul. kebutuhan kita ya nggak sih, Din? Iya iya, bener. Nah, ini tuh udah banyak banget informasi tentang public speaking yang bisa kita ambil dari Dinda Ayu ya, Mmm. teman-teman. Nah, oke nih. Makasih banyak ya Dinda atas waktunya udah Iya, mampir-mampir ke sama-sama Jukes ya, bareng aku. Sip. Nah, boleh kali ya Mhm. Din buat teman-teman sekalian yang mau tanya-tanya lebih dalam tentang public speaking bisa Boleh boleh. langsung DM ke Instagram kamu boleh, Din? Iya, boleh boleh, nanti langsung Apa DM tuh? aja. Iya, apa tuh Instagramnya, Din? Oh, Instagram aku di @dindayuprtw, entar kalau ada pertanyaan kalian langsung DM aja. Ya, oke deh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Iya. sharing kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke deh, Nih. bye-bye.